Oke, sipuka kita pertongwata. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pertongguan kita. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tunduy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Dalani halak papitor daw do ay humbani hajahaton. Anjahan na makargahon guluhon ni ijaga do lakah-lakah ni. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bonani malas ni uhur, pasu-pasu pahaguluhan, ijo nami do hamba ni panorangon, halani yojor jana ipargogoi ham do hanami, gabe tarbayan hanami marasa daon rapa kon ham apa soman nami. Say maidok mahurmu manginahan nami, jalo hama parsombahon apa pamujo namion. Amen. Mandoding mahita, haleluya nomor 402, ayat sada, pakon ayat 2. Biar martonggo maita.
Jadi tu Tuhan halani bui hanami tupu bani pertongguan nami marhite fasilitas Zoom meeting na ipasirsir kuriamu sektor seputi GKPS Hang Tua. Siwal hanami saur pakonham manjalo hatamu nagabe panondang banami ase mengajari ham Tuhan. Bagas Kristus Yesus. Amin. Kita gandupan atanine bata nagabe ambilan bata tersurat bani buku Podah ayat onom binduonom ayat onom dasubani sapulsada sonom maya tahun. Lahoma bani porkis ale parayo pardiati ma pambahenan ni anja maruhurma age pelang dong bani sidia pangulu mandur atap raja ipasisir do si panganon ni bani musim logo niari ipatupu do si panganon ni bani musim sabion sadia do kaho modom ale parayo digan peho puho humbani namodom nim tokinari modom tokinari tertunduh tokinari tibal-tibal anjaha marlopi tangan jadi rohma bam hamiskinun songon panamun anjaha urangan songon halak parsinjata si barjaima dasni kita ganupan na hinargani Tuhan buku Podah atap Amsal ay masada buku sastra hikmat on mirip pakon buku Ayub apa buku pengkhotbah ya. Jadi ada tiga buku hikmat bani pada bahasa iya pada perjanjian lama ada beberapa buku hikmat yaitu Amsal, Ayub dan kitab pengkhotbah. Kita kan lupa hikmat memang sada pahara na penting tumang age itong-atongah ni parguluhon ni bangsa Israel sonay age hita. Janah bani dunia Timur Tengah memang hikmat pangarusion menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Tapi jado na membedahon hikmat ni bangsa Israel pakon hikmat ni bangsa non-Israel atau non-Yahudi. Bani bangsa non-Israel atau non-Yahudi hikmat itu datangnya dari dewa-dewa. Umbani gana-gana. Tapi anggobani bangsa Israel hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ijado perbedaan hikmat Bani halak Israel pakon hikmat Bani halak non-Israel. Sumbernya berasal dari Tuhan. Halani humbani Tuhan do, maka Amsal Israel itu, hikmat Israel itu memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah pengajaran tentang hikmat itu didasarkan pada takut akan Tuhan. Songon naduk disebut hanami. Tersurat Bani Podah si ayat 10, Amsal 9 ayat 10. Ciri yang kedua adalah pengajaran hikmat itu pada umumnya membedakan antara dua macam sikap dan perilaku manusia. Makanya yang di bahasa Hita buku Podah
Ayub AGP pengkhotbah, maka ada dua sisi sikap perilaku manusia. Orang yang jujur dan orang yang tidak jujur. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Dua konsep ini menjadi ciri khas dari Amsal orang Israel. Nah, patunuhon aima, bahasa pengajaran tentang hikmat itu dikemukakan dengan penuh keyakinan dan penuh dengan wibawa. Jadi tidak ada keraguan-raguan ketika hikmat itu disampaikan. Jadi dia penuh keyakinan apa yang dia akan sampaikan itu pasti bermanfaat. Apa yang dia sampaikan itu memiliki wibawa yang akan pasti didengar oleh orang lain. Dan ciri Amsal orang Israel yang terakhir adalah bahasa pengajaran hikmat itu sering sekali dipersonifikasikan ataupun dicontohkan. Maka ini ada contoh-contoh kumbani sedia ini dalam memberikan pengajaran tentang hikmat, tentang pohon ara lah, tentang naburu napentar mai, tentang halode, dan lain sebagainya. Ada personifikasi, pencontohan yang diambil menjadi bahan pengajaran hikmat. Jangan kita genupan, domu hubani teksnya 9 tahun, maka ciri Amsal terletak pada cirinya yang terakhir. Pengajaran hikmat yang dipersonifikasikan. Ahma personifikasi ini ainaya tahun Salomo, Raja Salomo. Aima semut. Porkis bani bahasa Simalungun. Salomo ingin memberikan pengajaran hikmat melalui sekelompok semut Bani Halak Israel dan juga kepada kita di zaman sekarang. Tentu mari kita mengeksploitasi sesuatu tentang semut. Ya, banyak bacaan bisa kita baca tentang semut. Disebutkan bahasa di kawasan timur ada 104.000 jenis semut. Semut ini juga disebutkan adalah hewan yang berkloni. Jadi mereka bukan hewan yang berjalan sendiri-sendiri, tapi ada kloninya, ada grupnya, ada kelompoknya, ada persekutuannya. Dan semut juga adalah binatang yang seperti disebutkan oleh Raja Salomo yang menjadi nasihat, yang menjadi pengajaran hikmat kepada orang Israel dan juga kepada orang yang percaya di zaman ini. Dia menyebutkan bahwa ada banyak hal yang harus kita perhatikan pada semut. Maka pada ayatnya yang ke-6 dikatakan Lahoma bani porkis ale parayo. Pergilah kepada semut, hai pemalas, mengapain? Pardiate ma. Pardiate ma. Kita akan lupa nahinargani Tuhan kata pardiate ataupun perhatikanlah bani bahasa asli ini disebut ra'ah. Bani bahasa Heber disebut ra'ah. Di mana pardiate perhatikan itu memiliki arti pertama perhatikanlah.
Tapi yang kedua, memperhatikan itu bukan sekedar melihat dengan mata jasmani. Angguai bani bahasa Simalungun tonggorma itu memakai mata secara jasmani. Tapi kata pardiatema itu melihat, memperhatikan bukan hanya dengan mata jasmani kita, tetapi sekaligus melihat dengan pengetahuan dan keinginan untuk mengetahui. Jadi yang gadung hata pardiatema, perhatikanlah ra'a itu menuntut keseriusan bagi orang yang disuruh untuk memperhatikan. Jangan hanya memperhatikan dengan mata, tapi perhatikan, pakailah pikiran, analisa, dalami, dan ambil kesimpulan. Itulah perintah Salomo kepada orang-orang Israel, secara khusus orang-orang yang malas. Memperhatikan, menyelidiki, memeriksa apa yang ada pada kehidupan semut. Tetuai dohoma nasiol ipardiati hita sonarten. Biar kita ganupan apa yang Salomo ingin kita perhatikan dari semut. Seperti saya sebut, mungkin kita punya referensi tentang semut. Punya bacaan-bacaan tentang semut. Tapi yang pertama, semut itu kalau kita perhatikan, ketika mereka berjalan, mereka itu pasti saling menyapa. Itu yang paling sering kita lihat. Asal berjalan, papasan, mereka saling menyapa. Walaupun kita tidak mengerti apa bahasanya, tapi saya yakin mereka itu sedang bertegur sapa, bukan saling cuek. Ya. Yang kedua, bahasa semut itu sangat terkenal dengan kerjasamanya, bukan keegoisannya. Jadi karena dia adalah sifatnya binatang yang berkloni, maka individualistis itu tidak berlaku pada semut. Tapi mereka menganut paham komunal. Mereka menganut paham kebersamaan. Mereka menganut paham kemitraan. Itu yang kedua yang mungkin bisa kita pelajari dari semut. Yang ketiga, banyak referensi mengatakan semut itu adalah hewan yang bekerja 1 kali 24 jam. Dia adalah pekerja keras. Dia tidak pernah berhenti. Dia selalu berupaya di dalam hidupnya, di dalam segala situasi, kondisi, cuaca, dan tempat. Dan yang keempat adalah bahasa semut itu memiliki tradisi menstok makanan. Karena mereka dengan instingnya tahu perubahan-perubahan musim. Sehingga ketika terjadi musim dingin, terjadi musim hujan, stok makanan mereka sudah tercukupi untuk seluruh kebutuhan dari koloni mereka itu sendiri. Artinya mereka bekerja sangat keras, tetapi juga sekaligus mereka juga memiliki yang disebut dengan planning, perencanaan dalam hidup bekerjanya. Banyak orang bekerja keras, tapi tidak punya perencanaan dalam hidupnya. Tapi semut itu, selain dia pekerja keras, tapi sekaligus juga dia bekerja itu
sesuai dengan planning, perencanaannya. Yang berikutnya adalah, kalau disebutkan pada nas kita ini, bahwa semut itu disebutkan pada ayat yang ke-7. Age pelang dong bani sidia pangulu mandur atap raja. Jadi benar kita genupan nahinargani Tuhan. Setelah saya baca referensi tentang semut, ya, memang ada 3 jenis kasta di dalam semut. Ada jenis 3 kasta dalam semut. Yang pertama adalah ratu. Semut-semut ratu. Tapi ratu itu bukan posisinya sebagai penguasa seperti pada nas kita ini. Dia bukan sebagai pangulu. Dia bukan sebagai raja. Tapi ratu itu hanya berfungsi bertelur, melanjutkan regenerasi. Hanya itu fungsinya. Jadi posisinya, walaupun ada gelar ratu bagi dia, sebenarnya bukan mengatakan dialah bosnya, bukan. Dialah ketuanya, bukan. Tapi hanya mengatakan tugasnya hanyalah sebagai penjaga regenerasi dari semut-semut tersebut. Dan kasta yang kedua pada semut adalah semut-semut jantan. Jadi semut-semut jantan ini sebenarnya berfungsi untuk bekerja, mengawal. Tapi yang ketiga adalah semut pekerja. Jadi katanya semut pekerja ini adalah sebenarnya semut betina yang mandul, yang tidak bisa bertelur seperti ratu. Jadi ini juga tugasnya, ini yang paling parah sebenarnya tugasnya. Dia tugasnya adalah mencari makanan, menghantar kepada ratu dan kepada semut jantan. Lalu mereka akan memperbaiki rumahnya ketika ada kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya. Memang benarlah apa dikatakan oleh Salomo. Semut itu bekerja bukan karena status jabatannya. Dia bekerja sesuai dengan kemampuan dirinya masing-masing. Jadi ratu kemampuannya adalah bertelur, berkembang biak. Semut jantan itu adalah bekerja dan membuahi ratu. Semut-semut pekerja itu mencari makanan, mengumpulkan makanan, memperbaiki kandangnya, menjaga keamanan dari ratu. Mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya, bukan sesuai dengan posisinya atau jabatannya. Itulah yang menarik sebenarnya dari semut. Dan banyak lagi sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari dari semut. Tapi sesuai dengan konteks khotbah kita, Salomo ingin menekankan bagaimana orang yang malas itu parayohai belajar dari semut. Tentu sisi yang mau kita pelajari dari semut adalah bagaimana dia bekerja dengan giat dan memiliki planning di tengah-tengah kehidupannya. Makanya dia siap katanya kalau datang musim kemarau, musim hujan, semua sudah selesai.
Orang percaya itu harus giat bekerja. Jangan itu menjadi alasan kita, disebutkan pada teks kita, gabe parayo, tartundu, otik-otik tartundu. Memang dong dua hal semuanya. Otik-otik tartundu. Dijumpa-jumpa, undur, merenges. Ya rakon, loja. Keringatan, pita halani mangan. Dengan nelang. Banyak orang keringatan karena makan, bukan karena bekerja. Teks kita mengajarkan secara khusus tentang spirit etos kerja, seperti kata Jansen Sinabo dalam buku kita, ada bukunya juga yang Jansen Sinabo itu etos kerja. Bagaimana orang percaya itu memang panggilan bekerja itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Karena Allah yang kita kenal juga adalah Allah yang pekerja. Dia bukan Allah yang diam-diam saja. Secara khusus ketika dia mencipta manusia, dia bekerja. Dia mengambil tanah, dia membentuk tanah itu, menghembuskan napas kepada tanah yang telah dia bentuk itu dan menjadi manusia. Maka logikanya adalah orang yang percaya sebagai ciptaan Tuhan juga harus memiliki spirit bekerja. Jadi menurut saya begini, ruah nefes yang dihembuskan Allah itu kepada kita adalah nefes untuk kehidupan. Dan untuk kehidupan itu kita harus mempunyai roh bekerja. Kita harus mempunyai ruah bekerja. Bagi saya, memahami bukan hanya sekedar memberikan nafas. Makanya ada orang asal-asal mengguluh dong ini. Iya, asal-asal hosah dasar. Gak tahu apa tujuan hidupnya. Iya. Tak ada semangat dalam hidupnya. Memang hidup-hidup dia. Iya. Seperti apa kata orang? Seperti mayat berjalan saja. Memang dia bisa bergerak ke sana ke sini, tapi hidupnya tidak produktif. Hidupnya tidak mempunyai perencanaan, planning ke depan. Ketua Imalobe penghantar hubata, garis besarnya adalah hikmat itu bisa kita terima dari sebuah pengajaran yang dipersonifikasikan melalui benda, hewan, tumbuhan yang lain. Jadi kita juga harus belajar kepada tumbuhan yang lain. Jadi saya punya buku, ini judulnya Belajar Bijak dari Binatang, karya J. Wawang Setiawan. Ya. Jadi nanti ini cari-cari buku nanti silakan dicari, dan banyak sebenarnya buku tentang bagaimana kita bisa belajar apa ciri-ciri khas, apa pesan-pesan spiritual dari binatang-binatang ciptaan Tuhan lainnya. Jadi banyak, atau kita search di Google, banyak sekali. Ya, terima kasih. Kami serahkan kembali kepada moderator atau host. Terima kasih Pendeta Dami. Jadi buat kita semua, Pendeta tadi juga buka untuk diskusi. Apabila ada kita yang mau mungkin bertanya, apa yang mungkin kurang jelas, ataupun mungkin ada yang mau mencoba untuk kesaksian atau apa, kami persilakan. Jadi malah suhur mendengar ambilan naibuan pendeta. Jadi intinya ini kalau semut menjadi contoh itu bersifat gotong royong. Jadi dalam hidupnya mereka itu selalu gotong royong dan selalu ramah tamah. Asal bertemu selalu berpapasan, selalu saling menegur. Jadi saya pikir ini patut dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Naima Nuru, terima kasih. Ya, jadi untuk merubah
atau menyatakan sesuatu perubahan hidup atau perubahan sikap, lang mandingon hata-hata, lang pita hata-hata, atau perintah. Tapi melalui hikmat ambilan bani Bornginon, ase isuruh merlajar kubani semut, porkis. Ya. Jadi untuk merubah sikap kubani si pemalas, na ijon di ihatahon ijon, na horjani modum-modum. Jadi isuruh pardiate. Pardiate berarti perlu ada melihat seperti Pak Pendeta tadi, memperhatikan pola hidupnya lalu dilakukan. Jadi au berpikir bodah atau nasihat kubani na holan horjana na modum-modum masih porkisibai sebagai contoh. Ya mungkin halani jai, ya mungkin porkistora nah dong. Tapi paling tidak kata pendeta tadi atau Pak Songon Hatta Perlobe bani ketua sektor, sikap atau cara hidup nih porkis kalau berjumpa marsi salaman nih nekanai ya, atau mengatakan say hello. Nah, tapi kadang-kadang ya anggo diperhatikan rencana semut tahun mardalan ulobe halani jumpa somani jadi mulak usepudi mardalan. Kadang-kadang jadi kami foto dia do sebenarnya homa dalannya. Tapi anggo ai kan markite naluri dai kan. Nah, markite naluri. Jadi suku-sukuku mungkinkah ataupun tidak adakah contoh binatang nalegan nabui selain hubani na on nakanai na suka modom-modom na langra marhorja atau na marayoh magoran niai. Jadi gabe semut ibain secara contoh. Ayo suku-sukuku. Terima kasih. Kami bertanya kepada pendeta lah, karena kami sedang membaca-baca buku, yaitu buku Timothy Keller. Dikatakan pekerjaan adalah salah satu kebutuhan manusia yang mendasar, seperti halnya makanan, keindahan, istirahat, persahabatan. Ya, jadi pekerjaan bukan sekedar obat, tetapi tanpa pekerjaan yang bermakna kita merasakan kehilangan batiniah. Tanpa pekerjaan yang bermakna kita merasakan kehilangan batiniah. Itu satu, Pak Pendeta. Baru yang kedua, dikatakan begini, mana tahu nanti salah-salah membaca buku saya ya. Menurut Alkitab, kita tidak hanya sekedar membutuhkan uang dari bekerja untuk bertahan hidup. Kita membutuhkan pekerjaan itu sendiri untuk bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang benar-benar manusiawi gitu. Itu katanya Pak Pendeta. Kayak mana kira-kira? Karena kalau di kampung-kampung sana dulu, kalau orang yang tidak bekerja itu pulang sama ibu dipudiai katanya, mangan bodoh. Salpuai jual gitu. Apakah ke situ? Itu pertanyaan kami, Pak Pendeta. Terima kasih. Anggodomat takas ase iberita panorong bani panditata lawan memberi kesimpulan atau jawaban atas sukun-sukun tiga halak bani hita. Ya, terima kasih Bani Hosta. Kita genupang masih porkis atau semut yang menjadi contoh. Jadi saya semakin yakin memang Salomo itu benar-benar raja yang sangat bijaksana. Ternyata dia juga seorang ahli zoologi, ahli binatang juga dia ternyata. Memang kalau di riset, hasil riset mengatakan
bahwa semut itulah satu-satunya binatang yang bekerja 1 kali 24 jam. No rest, tidak ada istirahat. Lalu yang kedua, dalam bekerja itu dikatakannya, kalau diperbandingkan dengan kecepatan manusia dalam 1 kali 24 jam itu, dia itu ternyata rata-rata berkecepatan jalannya, bekerjanya itu 80 km per jam. Dan ada juga riset mengatakan semut itu bisa mengangkat beban 10 kali dari tubuh. Jadi AGP tek sumutai, anggo beban na boyakan itu 10 kali dari tubuhnya. Maka adalah benar, memang semut itu menurut kebijaksanaan dari Raja Salomo menjadi contoh yang paling tepat bagi pemalas yang tidak mau bekerja. Atau sebenarnya masih banyak riset-riset lain tentang semut itu, kenapa dia harus menjadi idola dalam etos bekerjanya. Ya. Tapi riset yang bisa kami temukan dari bacaan-bacaan, dia bekerja 24 jam, dia bisa mengangkat bebannya, lalu kecepatannya bekerja itu sekitar, dihitung dengan kecepatan kita adalah 80 km per jam dia bisa kecepatannya. Memang kalau kita lihat semut itu memang sangat kencang juga. Ya. Terkadang lang ni boto, semut nejado nakin trip pertama ini. Ya. Tapi doma 3 trip ya, kan memang agak susah. Di samping mereka memang agak mirip, memang begitu cepatnya lah mereka berpindah satu dengan yang lain. Itulah mungkin jawaban tentang kenapa semut menjadi personifikasi bagi kita tentang bekerja. Tambah yang kami sebutkan tadi, bahasa memang semut itu mempunyai planning dalam bekerja. Ya, kalau di musim panas memang semut itu sangat aktif, tapi ketika masuk musim dingin mereka biasanya mengurangi keaktifannya. Apalagi kalau musim dinginnya itu sangat ekstrim, seperti di Timur Tengah juga mau ada salju, ya mungkin mereka sama sekali stay at home, tidak bekerja. Mereka tinggal di rumah untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, koloninya. Sana juga, tapi ketika mereka di dalam rumah koloninya, semut-semut pekerja itu akan bekerja memeriksa kandangnya, rumahnya. Apakah ada yang bocor, apakah ada yang di mana. Jadi tetap sebenarnya bekerja, hanya tidak bekerja dalam rangka mencari makanan, karena mereka telah mempersiapkan jauh-jauh hari makanan ketika musim dingin akan datang. Yang kedua adalah dari Amboruhun Pekanbaru, Batam, Sanggai Batam, Sanggai Batam. Batam ini. Ayo. Ya. Makan jembatan Marela mam, makan jagung. Lagi dong mambuan. Iya, ulang sampai jembatan ke-6, boleh masuk kamu ke kanan ijai do Vietnam tene. Ya, memang songon disebut hanami nakin, saya memahami ketika Allah itu menghembuskan nafas ruah kehidupan itu bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hidup dia harus bekerja. Jadi lang untuk duit ini, bukan karena uang. Ya. Orang yang hidup itu orang yang telah dihembuskan nafas kehidupan, dia harus bekerja untuk mempertahankan kehidupannya. Maka ini dongdo istilah sapari, bekerja untuk makan atau makan untuk bekerja, atau hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Tentu pilihan kita adalah kita harus makan supaya hidup. Lalu bagaimana supaya bisa makan? Kita harus, yang hidup ini harus bekerja.
Jadi, soal disebut halam yakin bahasa panggilan bekerja itu adalah panggilan iman bagi setiap orang yang percaya. Halanya itu, agi saloma pasingat kon halak parayo nakinai. Anggo marayo Indonesia mati narima. Kalau malas bekerja akan matilah. Anggo tertundu-tundu da saorjani. Mangan mudum. Maka selesailah hidupnya. Tapi orang yang percaya jangan begitu hidupnya. Dia harus mempertanggungjawabkan, melestarikan kehidupannya melalui bekerja. Sasitong ni tahagenupan, kalau kita lihat dalam human rights atau hak-hak ajasi manusia, sebenarnya bekerja itu juga bagian dari hak ajasi kita. Hak dasar kita adalah bekerja sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang bisa menghalangi kita bekerja. Tapi sesuai konteks Salomo ini, podahon, yang acap sekali menghalangi kita untuk bekerja adalah diri kita sendiri. Kemalasan kita tidak punya etos bekerja, kita hanya maunya enak saja, kita maunya nerimo bersih saja, itu persoalannya. Tapi bekerja itu menjadi sebuah hak ajasi manusia. Maka dalam dunia pekerjaan ada yang namanya serikat pekerja. Itulah karena sangat krusialnya bekerja itu. Dia sampai dilindungi. Ada sekarang sedang dirancang Omnibus Law, ya, itu berhubungan dengan pekerjaan. Ya. Artinya bekerja itu bagi Salomo sesuatu yang sangat penting, bagi negara itu juga yang sangat penting, sampai-sampai diaturkan menjadi hak ajasi manusia. Diaturkan ada lembaga yang menangani pekerja. Bahkan akhir-akhir ini ada rancangan undang-undang tentang soal itu yang masih perdebatan sangat panjang. Pasal lahir pun sangat paham tentang proses itu. Ya, jadi senai menang agi orang yang nami nabui ibalosia nami. Biar bertonggo maita. Oton dina pasti ngajari hamanami mangarusi hatamu, jana pargogoi hanami makorjaon hatamuin bani gulung nami sigan pari, jana ondingi ham jagai ham hanami, umbani hagogo ni sibolis nasion mangagu hapurseon nami Tuhan, ase gabetinopa naringgas marhorja mahanami, songon usihan naibaen Salomo ay maporkis na tetap ringgas makorja itong-atongan ni guluni. Bagas Kristus Yesus. Amin. Mandodeng hita, haleluya, nomor 466, ayat sada, pakon ayat tolu. Ringgasita
meta. Puji-pujian terima kasih ya Tuhan nami bamu Bapa ibagas penginon. Tuhan nami menangar hatamu Tuhan. Bagi Tuhan nami martupu rumah nami bimar sada-sada melalui Zoom. Peter laksana Tuhan ibagas penginon. Terima kasih Tuhan. Ganapin halani campur tangan doham benami Tuhan. Baik tangan nami hatamu Tuhan. Daripada sekonjok-jokmu Tuhan. Kain hamain gabi bohal nami Tuhan. Bani aguluhan nami siganupari bani arena roh. Partongguhan nami Tuhan ibagas penginon. Tongon nami bani kegiatan kuriamu Tuhan. Aima di dalam pelayanan gerejamu Tuhan. Terus di pelayan Tuhan. Bani homa ibagas na dongkon hanami homa. Syuting online setiap hari Kamis Tuhan. Udah tong-tong mardalan diar Tuhan. Hanami hagurupan sifat tugas. Bani homa tim multimedia. Lalu nawar tugas Tuhan ambil bagian. Saya pemain yang buguk akan kesehatan bani sidia Tuhan. Tungguhan nami homa Tuhan. Tungguhan nami homa bani P3. Teman nami sektor Tuhan. Aima nalansia Tuhan. Nami homa aima Bapak Ferdinand Damanik. Nami homa Siti Purba. Tua Kerlina Saragi. Panpi Tuhan harus menahami sidia ganupan Tuhan. Biram guguk kesehatan bani orang tua nami. Nai bagas lansia Tuhan. Situng-tung boy sehat-sehat sidia Tuhan. Pertongguhan nami homa Tuhan. Bani asaman nami ibagas na buritan. Aima Osmana pakon Evelyn Gultom. Panpi Tuhan tong-tong hanami. Lembaga dokasi dia naburitan Tuhan. Yakin dan percaya doa nami bamu Tuhan. Saya pergugem si dia. Berham koma kebutuhan si dia. Cukup kamham Tuhan. Si boy si dia Tuhan dibagas na. Boy udah semalum bagas. Datang si dia Tuhan. Tungguan hanami homa Tuhan. Aima untuk full timer nami Tuhan, Bapak Pandita, Inang Pandita, sunema Inang penginjil nami Tuhan. Ya Tuhan, beri ham gugu pakon kesehatan bani sidia Tuhan. Yang sidia pasu-pasu rezeki balamu Tuhan, sunema ibagas pelayanan itu ma Tuhan, tong-tong sidia ibagas na diar, ibagas na sehat-sehat Tuhan, terlebihkan nami ya gunupan Tuhan, suasana COVID-19 Tuhan, tapi boy hanami pajupa buhi, ibagas ibadah minggu atau pertongguan. Tapi tong-tong hanami mengundus bamu Tuhan, anduar boy podas selesai, berakhir COVID-19 Tuhan, boy hanami melaksanakan ibadah nami, pabuhi pakon asoman nami Tuhan. Muha nami hormat Tuhan, bani nyombah nami pe Tuhan, nah sedang mengikuti sekolahan atau kuliah melalui online. Kon pe tongkon hanami si dia Tuhan, berian si dia homa hapintaran nambamu, sudah homa keperluan si dia Tuhan, mengikuti ibadah online, ibadah kuliah online pakon sekolah Tuhan. Agar nupanin berham si dia Tuhan, kesehatan homa, pintaran nambamu. Intong Tuhan, si dia si bui, tongtong marandot subamu, ibagas paguruan si dia hari Tuhan. Hanami homa Tuhan, kegiatan-kegiatan, dongkon hanami, ikuriamu pi Tuhan, si bui diar torsa mardalan, hanami Tuhan, tong-tong homa, hanami terima kasih bamu Tuhan. Homa adong program di dalam kuriamu, aima masangan infokus Tuhan. Hari doma selesai Tuhan. Kanupanin Tuhan hanya campur tangan doham Tuhan, boy jurai selesai Tuhan. Doar boy pergunan hanami untuk pada syuting lain hari Kamis. Dan homa untuk tim multimedia pakon tim infokus Tuhan. Patar ya dalam konde pertemuan Tuhan, memang lahu mempelajari untuk lanjutan nih penggunaan fokus, dia umat Tuhan perguna dia patar ibagas perjumpaan di dia Tuhan. Nah, pengiduan nami tonggo nami bangun Tuhan. Tuhan pardusan bagal doa nami Tuhan. Saat kamadusan nami Tuhan masih sengaja nami atau pelang sengaja nami Tuhan. Sapuluham main Tuhan asih mendapat pasu-pasu hanami bamu Tuhan. Matong elek-elek nami Tuhan. Tuhan nami ibagas koran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mandoring mahita, haleluya, nomor 488 ayat sada. Dari taganupan tutupi tama partonggoanta martonggo mahita ondos hita magalanganta hubani nebata martonggo mahita ham tuan nebata parholong niake anja paridup nuhur bagal puji-pujian apa terima kasih masombah konon nami hubamu halani doma ondos hatamu ban nami Sai pargo gihamaha nami mandalan konin bani guru nami siganupari. Sai pasu-pasu hamaha ganupan juak-juakmu nagabe parhitianmu padas kon hatamu. Ubani haganupan jolma. Jaluan japa pasu hamaha galangan nasinombakon namion lau manupaki horja ikuriamu. Asal lambin darat hatamuin paingat hamaha homaha nami pasal tanggung jawab nami hitung-hitungan ikuriamu. Sonai homa keluarga pakon masyarakat pe. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama galangan pakon tonggo namion. Amen. Riak mahita martonggo songon na niajarhon ni Tuhan Yesus subata. Ham Bapa nami na inaguri atas, say napapasin magoranmu, say roh maharajalmu, say saot maharoso niurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beriama ban nami sadarion aguluan hari-hari. Sasapama dosa nami sompanasap nami. Badi dosa niya soman namar dosa dopaka nami. Ulang hang babayham nami huparlajuan. Paluaham nami humbani pangaku. Ay hamdo simada harajaon. Pakon hagugun. Apa sangapon. Sadokani dokani. Amen. Jalon nasyamma pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Hidup nyurni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nai bata bapa. Apa persauran ni tondui na pasing ma. Na makasomani na siyam haganupan. Amen. Terima kasih ma. Kubatakan khusus sanami maka tahun terima kasih kubani Bapak Pandita na sir-sir tong mangidangi hanami sektor Sebution AGP kita melaksanakan ibadah ibagas na cara Zoom meeting. Jadi on POMA terima kasih ma hubata ganupan na mendihuti partonggoata bani berninon. Nanti secara resmi mungkin hari Kamis boleh pengurus ketua sektor boleh datang ke Hang Tua biar resmi kan. On kan Marsab itu Bani Pendita kan. Bani Pendita Resort tapi yang hari Kamis boleh maro ketua sektor. Ai si dalian lau mangopi doai. Ulang tertangar nomor ai. Lang magin kan? Lang magin. Kena asuh. Sehat dong. Kena asuh. Gak ada yang Sehat, Pendita, sehat. gak ada yang nunjukkan snack sepertinya ya. Oh. Udah pada makan atau memang Inilah dari tunjukkan. biasanya ini perjalanan sekitar tadi dong do Ya. ya
Bang Dari Acong. Dakon. Hai Bang Acong. Ayam. Ah, kayak Tahu. ah, Sop tahu. sop tahu ah. Mantep bah. Tahu ya Iyalah. enak. Paten dah. Jadi tadi kami udah sama sekretaris sudah ke kantor pemasangan wifi. Jadi halan nasiam sugut adong pertemuan nasiam tim multimedia. Saya dicakapkan lah dibicara. Nah, jadi minta tolong soal kabel-kabelnya ini katanya yang ngerti ya itulah yang kalau di kita di gereja Hendrik lah. Wah, jadi ya kita minta saran dia bagaimana yang bagusnya supaya pemakaian untuk CCTV dan untuk live streaming bisa dilaksanakan. Yang kedua besok pun akan dipasang cuci tangan 2. Sama informasi Mbak Nami, terima kasih. Jadi Dulu pasang cuci tangan di dahan itu banyak. saudara purangera kata Bang Acong, anggo domai pasang cuci tangan ya dok salpu cuci tangan kan makan. Oh. Mangan. Mangan enggak uluk-uluk. Alat cuci tangan, andingan mangan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada yang di Batam. Terima kasih juga kepada yang di Sekip. Terima kasih juga yang di Simalingkar Tene. Saya Besitang juga kalau rindu sekali bisa pertemuan di sana. Ya Doma Pandita kopinya jelas. Oh, minum kopi pun gitu lah. Jelas tuh Pandita. Terima kasih nakin. Wah, itu nih. Baru baik ina. Terima kasih di Budi Luhur juga Bang Acong. Terima kasih di Gang Selamat. Terima kasih Tani Asli, Porangir Nami. Terima kasih Jalan Raja Wali. Agenda tadi. Jalan Agenda juga dari Jalan Raja Wali juga yang banyak warung kopi yang buka. Dan terakhir terima kasih Bani Pandita Nami sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam Bani Inak Pandita juga. Sehat-sehat Nasiam, Pak Kondak Danak, sukses semua. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, biarlah sekali lagi semua yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita lambaikan tangan kita. Sampai jumpa kembali, sehat-sehat kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Bang Acong agak semangat lah dadanya. Nampak belum makan. Ada anak-anak semua dadah. Salam, Tuhan berkati.